Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tunggu-tunggu sidang hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita. Malam ini kita ambil dulu sedikit topiknya, betapa di saat-saat kita menghadapi ujian Allah yang sangat dahsyat, baik itu yang sifatnya ujian itu pribadi ataupun umum, baik ujian itu yang sifatnya adalah materi atau moral, maka andai kata usaha sudah kita lakukan, maka senjata yang paling kuat untuk semua yang dahsyat-dahsyat yang tidak ada kemampuan Allah berikan kepada hambanya itu, harus kembali kepada Allah dengan kita bermunajah dan kita berdoa kepadanya. Inilah yang disebut bahwa ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi kita orang mukmin. Namun dalam kita mengharapkan kepada Allah agar doa itu diterima, harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan agar kita dekat dengan Allah. Hari ini di penghujung zaman, baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan keluarga, dalam hukum, kita menghadapi cobaan dan godaan yang sangat berat. Yang dibandingkan kemampuan kita dengan arus cobaan yang datang, itu sungguh tidak seimbang dan tak sanggup kita melawannya. Oleh karena demikian, usaha tetap berjalan, tapi kita wajib untuk kembali kepada doa. Maka mari kita perbaiki diri agar kita semoga dekat dengan Allah. Iza sa'altumullahu fas'alu wa antum muqinu bil ijabah, kata Rasul. Bila kamu mohon kepada Allah, mintalah dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita minta, Allah mengijabahkannya, Allah menerimanya, Allah membantunya. Pada malam ini saya ingin untuk melihat apa yang pernah Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim memberikan gambaran sebenarnya apa yang sangat penting bagi hamba dan umat ini agar doa langsung diijabah oleh Allah. Hal ini kembali kepada apa yang pernah diceritakan oleh Rasul dalam sebuah perbandingan, yaitu kepada 3 orang bersahabat yang mereka itu terjebak dalam gua. Itu kejadiannya adalah bukan pada masa Rasul kita, tapi Nabi menceritakan keadaan yang terjadi pada umat sebelumnya. Apakah itu kejadian betulan atau itu sebagai sebuah perumpamaan untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau ungkapkan itu?
tentang dahsyatnya doa dan dekatnya dengan Allah, dan doa langsung diijabah. Kita tahu kalau kita lihat dalam apa yang diceritakan oleh Rasul dalam hadis tersebut, 3 bersaudara itu mereka 3 profesi. Mereka 3 macam amalan, bukan sama amalan semuanya. Dengan amalan yang mereka lakukan itulah yang mereka sampaikan kepada Allah, mereka laporkan kepada Allah saat terjepit dalam sebuah gua yang secara adat kita tidak bisa keluar dari gua itu. 3 orang bersahabat sambil berjalan-berjalan, tiba-tiba mereka lelah ingin istirahat. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan keadaan cuaca tidak baik karena hujan. Akhirnya mereka berlindung, masuklah dalam sebuah gua. Setelah mereka berada bertiga di dalam gua, takdir Allah, batu besar yang ada di puncak gunung bergulir ke bawah. Akhirnya dia diam pas di pintu gua tempat yang mereka ada di dalam. Itu yang diceritakan oleh Nabi. Tantangannya jelas, itu adalah batu. Tidak mungkin mencari pintu lain. Dan tidak ada jalan. Mau dikorek, enggak ada beko di dalamnya. Mau telepon orang minta bantuan, enggak ada telepon saat itu. Ya. Otomatis sekarang, apa yang harus dilakukan? Maka saat itulah saya lihat, dalam hadis itu Nabi menceritakan, mereka sepakat, ini cobaan atau bala, ini kutuk atau bala. Apa kita ada yang salah atau enggak? Coba masing-masing nampakkan kembali kepada Allah apa yang sudah kita lakukan. Mereka satu, yang pertama melaporkan kepada Allah tentang kesucian dan amanah yang dia emban. Yang satu lagi melaporkan bagaimana ia untuk menjaga orang tuanya yang sudah tua, untuk mengurus, berbuat baik kepadanya dan memberi nafkah kepadanya. Satu lagi menceritakan tentang bagaimana daya yang berkembang dalam pergaulan hari-hari, sehingga ia tertarik kepada seorang wanita anak pamannya. Dan itulah yang mereka lapor kepada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa masalah sosial satu, masalah birrul walidain satu, masalah amanah satu, ekonomi. Tiga-tiga mereka melapor, tiga-tiga Allah terima doanya sampai mereka bisa lepas. Maka dalam hal ini kita lihat sekilas yang sudah sering diceritakan oleh guru-guru kita, dan hadis itu secara lengkap ada dalam Sahih Bukhari dan juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Ya, di mana yang pertama tadi dia berkata, ya Allah, ya Rabbi, saya pada satu ketika butuh kepada tenaga kerja pada orang-orang. Kemudian saya pekerjakanlah beberapa orang di tempat saya untuk memperbaiki kebutuhan dan rumah saya. Setelah mereka bekerja beberapa hari, dan saya bayar semua ongkos mereka, ada di antara mereka satu orang yang ia tidak mengambil upah dari saya, dan segera dia menghilang tak kemana perginya, dan tidak balik-balik. Saya cari-cari dan saya pesan, gak sampai. Saya terbeban bahwa ujrah ongkos kerja yang telah dia bekerja beberapa hari itu tidak banyak, tapi ini amanah, ini riuh orang,
Ini ujrah orang yang telah membuat dia bekerja untuk saya. Akhirnya ya Allah, saya ambil wang itu. Ongkosnya saya beli seekor kambing. Kemudian kambing itu saya ternak. Akhirnya kambing itu beranak pinak. Sudah banyak kambing, tak mungkin lagi saya jaga. Akhirnya saya jual beberapa ekor. Saya beli seorang budak sebagai untuk menjaga daripada kambing tersebut. Akhirnya beberapa lama, Nabi enggak menceritakan berapa lama, yang bekerja tersebut balik dan bertemu dengan orang yang tempat ia bekerja, dan ia minta ongkos kerjanya yang dulu beberapa hari di rumahnya. Tuki menjawab, wahai saudaraku, di belakang rumah semua domba dan kambing serta orang yang menjaganya itu adalah gajimu dengan kamu kerja beberapa hari di tempat saya. Oleh karena demikian, ambillah semua. Okey, jangan engkau hina aku dan jangan permainkan aku. Karena bagi orang kerja bunuh, ikannya hayakin kenyakan ulah-ulah yang irau panena dum nanjai kameng engkau kerja rob. Mutabah kameng lah mutemung tablawa. Ya. Lantas ia menceritakan, saya selalu gundah bagaimana dengan ongkos kerja kalian yang sudah berapa hari itu, di mana harus saya simpan? Anak perbankan katanya. Dan hanya mungkin untuk saya bagaimana menjaganya. Sedangkan nilai daripada benda itu hari demi hari akan susut. Akhirnya saya beli seekor kambing dan saya jaga baik-baik. Alhamdulillah, Allah takdir itu semuanya berangkat daripada ongkos kamu yang saya beli, dan saya beli juga seorang budak. Budak dan kambing itu lillah, itu milikmu, dan itu adalah merupakan modal daripada apa yang pernah kamu kerjakan pada tempat saya. Ambillah semuanya. Akhirnya si pekerja tadi, ya Allah, ambil semuanya, tidak disisakan apapun kepada saya, dan dia bawa semuanya. Saya puas, merasa lega, karena saya telah bisa menjalankan amanah atas keringat orang yang pernah bekerja pada saya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Saat aku lakukan dulu juga Engkau tahu apa niat saya. Hati ya Allah, watan lumpugat jamun, watan lumpelaku watanya, jika ditupu hana tersambah Allah. Percuma hari ini saya tanya, ya Allah, andai kata Engkau ridha apa yang kau lakukan sebagai tanggungjawab dan amanah yang dibebankan kepada lun atih ujrah orang kerja, kalau itu Engkau ridha ya Allah, maka tolonglah ya Allah, geserkan batu besar itu supaya kami bisa keluar dalam gua ini. Dengan takdir Allah, anak batanya mugule bacu, tapi yang lepas urang lah. Cahaya kaduh dalam. Apa yang kita ambil? Itu menunjukkan bahawa syarat dalam berdoa itu, yang pertama kita memiliki makanan yang halal. Yang ada tanya. Yang ada gop. Payah peglih ile makanan yang tapajuk. Pada peglih ile makanan yang tersimpan. Pada peglih ile yang terpakai. Pada peglih ile yang tajib. Pada peglih ile yang tangui. Pada peglih ile dengan pu yang tahu dip selamanya, yang tabi ke anak ke perumah demandum yang pada peglih. Berta pastikan bertajid pegah ba Allah. Nyo yang kubla rumahnya, nyo kubla mentonyo ya Allah, lagi nyo cara ya Allah, menyo Engkau ridha ya Allah, ni bantu anak lun baik batatli. Ni bantu ya Allah baik teruk fitnah dunia yang sangat berat orangnya. Lagi apa Allah? Tapi cipu lemah lebu katanya. Nah kekayaan baca tapo yang kata kebah.
Yang mandum-mandum citanya umpah Allah. Ya. Kenapa kan? Dalam hadis yang bersumber daripada Abi Hurairah, yang kemudian diriwayatkan hadis itu oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala taib, la yaqbalu illa taib." Allah baik, Allah nak terima kecuali yang good. Kemudian Rasul menceritakan, "Ar-rajulu yatilu safra ash'asu wa aghbaru yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa huziya bil haram. Fa anna yustajabulah." Setelah Rasul menceritakan tentang Allah itu baik, Allah nak terima kecuali yang baik, kemudian Rasul menceritakan ada seorang laki-laki yatilus safara, yang menempuh perjalanan safirnya sangat jauh. Buakah makna perjalanan safirnya adalah jauh gejak atau karena memang usaha yang sangat lelah untuk mendapatkan sesuatu? Para ahli makna iktibar di sini bukan karena ini diceritakan oleh Nabi juga. Kan kejadian orangnya memang terjiuh saja. Yatilus safar artinya nyu menyertai barangkan bahawa dunianya adalah getanya gharib, getanya dalam rantau, dalam musafir, berat usaha kah. Ji'o tak kerja. Ash'asu wa aghbaru, yang rambutnya sudah terurai, berdebu daripada muka dan pakaiannya. Deh kusut, deh urang hai, anak rapi, beradat dalam perjuangan. Kemudian akhirnya setelah usaha yang panjang, ia duduk. Setelah duduk, yamuddu yadahi ila sama. Laki-laki itu mengangkat dua tangannya ke langit. Ia berkata, "Ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Nabi tidak menyebutkan dia minta apa, tapi mengisyaratkan dia duduk bersimpuh mohon kepada Allah. Gekun je Nabi. Wa mat'amuhu haram. Nyanya uragam yang dua pemanyang jara klik ba Allah tengah pada malam. Puyai pajuh haram. Wa mashrabuhu haram. Yang hijab haram. Wa malbasuhu haram. Yang dipakai haram. Wa kaifa wa ghuziya bil haram. Udip hari-hari dengan haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah bisa menerima doanya? Makna apa yang bisa kita ambil di sini? Menunjukkan bahawa penghalang untuk Allah mengijabah doa kita, andai kata kita masih bergelut dengan yang haram, maka masalah yang haramnya berat. Apalagi kalau dalam hadis yang panjang disebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Antara halal dan haram itulah syubhat. Orang yang ingin untuk selamat hendaklah ia, karena batas antara pagar Allah dengan hamba adalah haram. Maka siapa yang melepaskan diri pada syubhat, lepaslah kehormatannya, kemuliaannya daripada segala yang haram. Kemudian disebutlah masalah dengan hati. Bapa dan ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, kita pertama wajib kita selesaikan dulu supaya jauh dari yang haram. Di dalam apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita kuasai di dalam keluarga kita masing-masing. Jangan bayangkan dulu dengan hasil usaha tambak. Jangan ke sana dulu dengan hasil usaha dagang.
Itu kalau sudah betul cara dagangnya, wa ahallallahul bai'. Allah memang menghalalkan jual beli, asal di situ tidak ada riba. Tapi sekarang yang paling krusial adalah harta yang berdasarkan daripada warisan orang tua kita. Rata-rata dia katanya nak kebah beok sapu di urang syik tu bam meninggal. Nyan cipeglih le. Oh hana pupu sabab atau urang syik kebah ke halia mandum wata atau urang syik orang tua kita minta sama dia jelas hala. Karena saat itu adalah di saat ia hidup pemiliknya adalah orang tua kita. Kakek kita masa dia hidup itu milik kakek kita. Berapa saja kakek kasih itu adalah hak kakek dan itu halal ke mana saja mau dikasih. Kepada cucu yang mana mau dikasih, kepada anak yang mana mau dikasih, hak dia dan halal kita makan. Terserah dia ngambil jalan apa, tapi pemberiannya halal kita miliki. Berbeda kalau dia sudah berpisah antara nyawa dengan tubuhnya. Kalau sekarang orang tua kita sudah berangkat duluan berpisah antara ruh dengan jasad, itu bukan milik dia lagi itu. Semua harta yang ditinggalkan sudah berpindah miliknya secara hukum kepada orang lain. Kalau demikian, andai kata kita kuasai seperti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kita, apakah di situ tidak terjadi syubhat? Jangan-jangan syubhat juga haram terjadi. Karena kita jual milik bersama. Hana izin orang lain, belau hantar hana milik. Hana pabrik perut tu, ganti. Berdolong kuat belau tidak aku. Mana izin lehera tu syarik lontah belau hantar. Karena syarat jual beli milik yang sempurna. Sabah tanah, siamah tanah. Nyahinan na milik urun syik tu. Mak tihinan na milik. Kak tihinan na milik. Apa tihinan na milik. Nek tihinan na milik. Kakek tihinan na milik. Walaupun ubud atau raya itu urusan lain. Yang penting ada hak milik. Bedah katanya tidak. Publau. Atam itim belau hana masalah. Kan masalah itim belau hana masalah. Secara duniawi hana masalah surat kagu teken tapi teken urang sah. Secara ukhurai jual beli itu menurut agama fasid. Menyo fasid belau sama dengan hasil belau terpajuh juga fasid. Menyo hasil belau fasid hana sah belau tercoknya berarti hana sah belau batal menyo batal tanggapnya jadi tercok. Walaupun sekarang kita mau gugat di mana? Karena peradilannya tidak ada yang berpegang kepada hukum perdata sesuai menurut fikih yang kita pelajari. Menyangkut dengan syarat jual beli. Tapi tanya. Bab muamalah. Syarat musyarakah. Kiban syarat katanya dalam perkongsian. Kiban ketentuan hukum menyangkut hiwalah. Pengalihan. Kiban menyangkut dengan hukum mudharabah. Kiban menyangkut dengan hukum muzara'ah. Kiban dengan hukum menyangkut dengan mudualabah. Kiban hukum dengan mawah mumawah. Kiban hukum yang menyangkut dengan hibah. Kiban hukum yang menyangkut dengan hadiah. Macam-macam. Itu ada syarat, rukun dan ketentuan sah atau fasid. Nyuku yang gebut. Yang tabut zaman hukum taklifi itu ada 5. Ada namanya wajib, ada yang namanya sunat, ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh, ada yang namanya mubah. Tapi hukum wad'i dalam fikih, dalam syarak juga ada 5. Ada fasid, ada syarat, ada ilat, dan macam-macam itu hukum wad'i. Kalau tidak sesuai dengan hukum wad'i, transaksi dan akad
itu adalah tidak sah dalam agama. Nyo dalam tak pergelih harta. Atanya atas anak raya. Tapi nyan baik musuh-musuh. Pergelih. Ya. Kalau habis gelih orangnya. Dalam keluarga katanya adum. Alhamdulillah tu pun tinggi gelih mendum. Kamu itu kan nak gelih. Mencun-cun rupa ilun kalagaya mat lagi beneng kawe sabah paduk kamu cucu anak tu pak puncak ali. Nah yang kasih peluh lapih dia nak tujuan. Tak nak peluh orangnya. Ada rumah orang yang duduk juga sudah habis duit lebih besar daripada harga rumah yang mereka perbaiki. Tapi namanya rumah itu rumah peninggalan itu kami. Seandainya anak gerihah boleh urun-urunnya kibani rumahnya kata dengan tanah wajib. Orangnya gimana nak hukum? Orang minta kalau demikian sekarang kembalikan wang saya dulu semua. Belum dengan sawah. Berapa tahun yang sudah? Galam yang 5 ke Pulau Sabah. Ada anak ke Pulau Sabah Sabah kawan kali maunya. Tuntut lagi nya. Memang betul. Kan harta itu dinamis. Karena katanya tidak. Dalam agama kita. Tidak ada alasan untuk melambat-lambatkan penyelesaian untuk memberikan hak orang yang berhak seperti perintah Allah dan perintah Rasul kepada orang yang berhak menerima. Ya. Allah telah memberikan hak kepada orang yang punya hak, maka berikan olehmu hak mereka. Wala wasiatan liwarisin, hanjat lipegat wasiat kepada ahli waris. Kecuali hanya untuk selesaikan beberapa perkara. Perkara yang pertama, andai kata si mayit masih ada pada hak harta yang ada di tangannya itu untuk diselesaikan berkaitan dengan hak harta orang lain selama masa hidupnya dia belum menyelesaikan. Perlu diingat dalam hukum syariat, semua akad dengan mati salah satu akidai, maka akad itu batal. Tak betul. Puan tahu termasuk akad nikah. Hai lain kan akad je. Na akad syirkah betul kan mati orang. Na akad untuk hutang muajjal. Batas bayar hutang per tahun. Berduk boroh. Titun kemudian salah seorang di antara orang yang galak dengan orang pegalak dan orang yang galak meninggal. Batu akadnya hana prehle per tahun. Saatnya payah hayak bayar hutang dan ambil barang itu jadi tirkah. Ya, kerana kan batu. Hana le berlaku dalam truk hotel per tahun bayar. Batu. Kan batu kerana meninggal salah seorang akad. Dengan orang lain mau akad buat akad lain. Bahkan kerja batu dalam Islam, semua akad dalam Islam, musyarakah, mudharabah, mudhara'ah, mukhabarah, termasuk masalah utang piutang dan juga dengan mendua-laba, semua itu dibina atas dasar mereka saling percaya, yadun amanah. Mana yadun amanah, saya memberikan hutang kepada orang lain tak perlu tulis, karena saya cukup yakin orang yang saya hutangi dia itu akan sangat-sangat konsen untuk membayar hutang. Kecuali kalau ganyan memang hana mampu ke bayar, kan orang perlu buat hutang. Hukum hutang kepada orang yang tadan orang perlu buat hutang kan sunat hutang. Bahkan haram hutang. Tidak urut tertupu cukup penyurik bak laki hutang ia mata itu bil. Tapi saya payah itu bil pen bak bayar hutang. Kon hana pen. Kreat bak bayar hutang. Yang urutnya kiban. Nak sunat hutang orang lainnya. Hana sunat hutang. Ya, ittifaq makruh. Bahkan dalam pendapat haram. Akibatnya hutang drone akan pakai dengan katnya. Punya hutang tu. Punya kada tak nabi budu tahu perut.
Nama terkah jubu tak bawa perut, kata selesai anak pelipah urang bak mati. Tapi nak yang wajib tapu hutang bagi urang-urang yang kadang-kadang seperti tak demeng anak banyak. Yang wajib tapu hutang kadang-kadang walaupun hana akad. Hutang dengan syarat. Memang urangnya hangga bayar, yang dia tak lakai bayar ba baitul mal. Ngan jaket je bayar untuk jumlah nilai hutang. Ya. Jadi yang selesaikan. Ubena akad-akad selesaikan. Pisah akad ngan jelas. Menyana hal yang mengkonti ngan metau atau orang meninggal ngan metau ngan atau orang udip. Ngan orang inang mengkonti dia apa? Aminyo tamat bak hukum na harta seharikat gono gini tak polam harta suarang atau harta tumbang kaya macam-macam na ni. Bak kita nyokun harta seharikat sama-sama harikat. Na motor, na rumah yang tamita mandumnya. Orangnya kamu meninggal tidak tepat ilai harta kontinya. Menyahan ada turi harta orang mati. Atau orang udip juga orang udip. Atau orang mati kagak kena alih di Allah supaya bisa terserahkan. Berkaitan dengan hutang, nyo asai memang kayakin kabeh mandum-mandum hutang. Selesaikan nyan hana petang oleh tunaikan wasiat tagai. Hingga Jubir bin Awam, sahabat Nabi yang kaya, ia paling banyak orang untuk nitip hartanya pada beliau. Yang dititip pada beliau kon gemutang, jipu hutang ke. Orang waktu musim panen hana empat ke bapeng hana bang, ditanya jino na bang. Ya ke bah babeng ngat telaman. Je dah hana empat ke bah dia orangnya, rumah ko raya dah orangnya. Masa sadullah panen na rumah ngaung ke rumah pudah baju ka berehat kalipah ya. Bulut ikan aki pun ada masalah. Waktu musim panen kan apa ke pajohnya pengen tinggal yang daripada le ke pulau barang ke pulau bawa ke rumah pengen tinggalnya giap peduk bak Zubir. Hingga Zubir waktu terjadi perang Jamal gekeun bak anak ke Abdullah. Zubir 8 raw anak agam. Gekeun bak anak agam. Nyo lon nampaknya dalam perang Jamalnya kadang-kadang lon tewas ku hino. Perang antara Ali dengan Aisyah. Nah, ke perang Jamal. Nah, oleh kerana mereka wasiat bakah nyan harta kebun pementang kapublo mandum-mandum ile nyan ubena hutang kabaya mandu. Karena Zubir tidak mau menitip itu dalam bentuk wadiah. Tapi dia terima sebagai dia berhutang, dia bisa pakai. Tapi punya wadiah je maman. Kan wadiah kita nyo, itu wadiah ada pula. Punya wadiah orang awal, nyo tah nyo ke peduk, tah nyo lagi tah nyo hana pina-pina. Pajen cok ni cok 42. Jadi baik payah dah bagi peduk di rumah mengengker-engker mandum. Zubir tidak mau dalam bentuk wadiah, tapi dia mau dalam bentuk dia pakai tapi dalam bentuk hutang. Nilainya nanti kapan perlu ambil. Hingga banyak di antara adik-adiknya dari Abdullah anak Zubir dia meninggal dan wafat Zubir minta supaya dibagikan harta. Kata abangnya Abdullah, wasiat ayah berhabis ilai bayar hutang. Kalau han mekarat ganyan dalam kubu kana hidih hente hanangan bayar hutang le kecuali ngamai bayar-bayar. Dengan pahala temayang bayar-bayar, dengan pahala sedekah bayar hutang mendum-mendum teruk gerih. Ya, han lepas tu. Hingga dia menunggu sampai satu masa panen. Sampai dengan dua buah musim, musim kemarau dan musim iaitu musim semi dan juga dia lewati itu semuanya supaya betul urang mendum. Payah nak pegat bawa WA nak WA watanya. Tak nak umumkan pat nak umumkan. Urang tidak tepat. Preh watanya teruk ya tunggu. Hingga sudah dipastikan sampai 2 kebunnya sudah dijual semuanya. Dia bayar semuanya. Setelah itu bagi terus mereka. Mengapa bagi? Karena memang pada harta yang ditinggalkan
Sisa daripada habis harta yang sudah dibayar hutang yang ada hak Bani Adam, itu adalah sudah menjadi milik masing-masing ahli waris sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh agama. Berikan hak masing-masing. Ya. Karena kebutuhan, walaupun antara kita sama-sama anu, yang ladum perlu ke tanah, mangga kita jauh belang kau. Nah yang anak perlu ke peng tamah modal guna mekat. Nah yang ladung perlu ke peng guna beloban becak kerana kita mari di ganyan. Di beda-beda kebutuhan jauh masing-masing sampai yang melaki apa kau. Kekebahna di urunci ada ganyan maju. Dengan hana payah geyak mutang untuk pegat becak. Nah pendra ke ganyan akan bagai udip hana tanpa untuk geyak cok becak agak geyak wing. Dia belah becak. Kena bah orang cik menjaga belah becak, ke belah becak dah. Hanjut. Bahkan hanjut wek-wek dia katanya. Dia orang yang dia nya kak yang main becak-becak kau. Wek dua dia. Ketuke di tengah kenyan di tengah. Kau coban, tanggung kenyan lah. Banyak dek. Kena beda. Hana anu dan antara katanya. Jinukan kalau nak anu katanya. Nasaban bidang usaha nasaban. Yang ladum iganyan jeut ke kemu tukang. Yang ladum ate kena jak mu tukang dumpu je hana lah tukang. Yang ladum je ke peh padang hanangan belah besar. Seandainya nak kena bahurun si ganyan yang ke bah gejuk di Allah ganyan tajuk. Je ke pakai kemodal untuk kemudip. Kan rencana untuk ngingi yang katanya. Yang ladung kamu meninggal urut-urut empa di bak nging-nging hana mesti mempajuh ke yang tapu habis. Kamu tapih laung keuyupnya. Ini timbullah syubhat dan hana maslahah. Kalau harta itu sudah habis, diselesaikan hal-hal yang berhubungan dengan hak harta yang kekebah. Setelah itu lihat ada wasiat dan laksanakan wasiat sesuai menurut apabila ketentuan hukum sudah sah wasiat. Sisanya itu adalah milik masing-masing ahli waris. Agar kita suci, bersih, halal, bagus, taib harta yang tak miliki daripada urun syik. Itu ngat keterima doa di Allah, jok hak masing-masing. Bumeri yang jok, beri yang ataganyan, bumeri yang tak bantu. Nah, ada tip kesian. Yang ataganyan jok ilai, nyan kan bantu katanya, bahkan tak ilanya kemana tak jok-jok. Dia nyan hantai ke pajau, jok atalang kadang mengatanya lebih ke bida Allah, bantu. Yang tak bantu atagatanya. Kan pelimah bantu hanjian mamat inan tahu bantu-bantu kima bantu dengan butuh pengkan butuh tanah kan butuh berah dengan kan apa kan pencaharian ganyan kan bak kerja ulang tapi dengan pencaharian hari-hari hanya untuk gemai becak baru kena belau menyo lebih-lebih kena intan anak sekolah ke ro menyo sip ganyan akan udep ke hana payah geduk kubu bak ya. Tapi meninggal ganyan bagi minta rezeki hana kita memanfaatkan lah harta. Padahal tujuan harta dialihkan supaya bisa dia untuk menghidupkan. Islam melihat keadilan harta yang diberikan sesuai menurut kebutuhan orang. Bukan kerana hubungan hingga anak inang anak agam. Getanya sabit-sabit terpengaruh dengan provokator daripada orang-orang yang anti-Islam. Islam dalam hukum purae diskriminatif macam-macam karena anak agama temeng dua hak bandian ini terpancing, termakan. Tapi tidak kita melihat fungsi dari harta. Tidak orang meninggal dunia. Allah gejo ke anak dari orang meninggalnya yang agam dua kali ini. Bahkan fungsi anak agamanya bukan kebutuhan wang saat itu. Fungsi dalam penggunaan harta anak lelaki. Walaupun dia kecil, satu saat akan besar. Ya. Oh, ubudat mentang banyak. Saban cik fungsinya. Anak perempuan, fungsi wang anak perempuan hanya kepentingan pribadi. Anak lelaki, fungsi daripada harta anak lelaki-lelaki
ia kebutuhannya 5 hal yang terpundak atas dirinya. So pundak Allah. Maka Allah gejuk kerana agam lebih, kerana inang kepukura. Kerana ini yang lemah, iji yang gecok. Padup hak ico bayar. Hana muwak mutabar rupiah. Bahkan mentemeng lam bak uragam. Menyai mengkawin dengan ji, imej lamai lam keji. Bukan kewajiban uragam. Yang pertama ganyan nafkah ke dera dan yang kedua nafkah ke anak dan ke perumah. Yang kedua orang agam menyaga mengkawin wajib mahar. Yang keempat orang agamnya wajib tanggung nafkah daripada umudain. Artinya ayah atau mama apabila ganyan dalam keadaan gasin. Yang kedua orang agamnya wajib bertanggung nafkah baik tanpa mati kena azab ganyan kepada keturunan. Ada wago. Adik ke. Anak kemun ada ganyan. Kan ada urinang. Urinang hana gebebankan wang ataupun harta atau nafkah apapun untuk dia cari. Makanya dikatanya inau. Untuk tebit, minta rezeki, jut apabila aman fitnah, izin daripada yang bertanggungjawab. Menyauragam, resiko apapun tebit baik preh di rumah untuk rezeki. Kahana terwah ke kahana. Kahana dia minta rezeki tanya. Urinang hanja tebit menyah dunia dan fitnah atau terjibul fitnah yang berat. Ada anak tebit mati dia dengan hana umpu pajau. Yang mati dia kan ganya yang dosa. Uragam yang dosa. Mau uragam leun pula kau lakau ku anak kan urang kan lakau. Menyakam kawin lakau, menjaga lam kawin ayah, mahanaya. Menurutnya najut so yang tak kenyan ke yang istilah wali. Atau urut-urut dalam tertib asabah. Inan ke maka perempuan lebih besar dapat. Iganyan beri hana payah belau. Tapu hana payah belau. Menyo temajino le kamu belau dengan lakau. Nyan ne bantu lakau. Kanai orang tayang datang ke lakau. Ne biarkan lakau dua po berakah orang kupi dah tengah metim cengkoi hidih di tanda bangai ro no. Tanda bangai. Ya. Iganya je dua po berakah tu teput habis pada jaga gesek bak orang kupi. Olehnya utangnya lekai bak rumah dengan bayar dah 2 bulan. Ya, ruka-ruka bak rumah. Dia idra ni dia sembahyang tu bah ka pula pingku we hau impress dia ni. Ada pisang goreng oleh yang gulam teput tu pisang goreng lau minta setengah mati ni. Padahal ilaka dia lakon ni jok lam. Ya, keban yang tanda di drone tayang dah ni kelakau. Ibu budak ni. Padahal teruk bak kolodron pe gerai lakau. Ya. Menyaidran perleh na tukang uat kalang payah ke tewai lakau tidau rinang lain sebagai dayang dron tukang uat kalang. Yang kan puah berah tukang lakau. Magun-magun tukang katanya. Gee makanannya kan berah tajuk siap makan. Ya. Kan belau bajet siap belau tak pernah kerja kan. Bekala mu gesok. Tinggal ke yang tih-tih draw mentai rumah. Menan kepada Allah kewajiban. Ini kan watak ketim bantu di urinang dikitanya sang-sang cin. Bahkan salah mudah-mudah itu. Lalu dengar namanya mudah-mudah ada payah ketemu rah nah. Ada baik kamu kawin jerah ke? Fikir kawin pun rumah tukang temurah. Kan tukang temurah hebat na laundry. Dia jika minta rezeki lah nak dia apa juga. Oh hana tak jalan laundry, jauh bak rumah bayar. Karena hana tak bayar le jino, iganya getim bantu hingga biaya keluarga mengecil, nyen kerja gebuh dalam adatnya na harta tu harkat yang lebih paju. Yang kerana lebih. Menyahan apa yang bantu? Sebab na yang bengah jino. Lo yang nak kerja, rumah lo nak kerja. Takut bu tanya yang akan kerja. Budra bu tanya takutnya tu kan tanya yang takut yang kerja. Cuma ada peng kan anak tak bayar juga. Tiga dia hang ketim kerja sesuai lagi dalam kitab.
Ya baru tepu dia kata nyodumpu apa ada bayu. Ia apa ada gulam kera tu dari mon. Ya. Kata ija kabe kudo ya dah ke ni penumon. Ha nan rada go baje ada ija. Jai lu lon pa nan rada. Yang jadi tanya menyojino ke ni penumon laganya. Bengai haju kan tertuh je. Perada protes kakang karah segala macam. Lepas tanya orang balon. Nya menyauri nang le sabar mangan. Nó piyo là thì anh ấy bước tugas ra apa boleh menyo tugas ro nữa là ke bantu lah balon baik lagi nyancara boleh ke bantu kan boleh balon boleh lagi kita nyol mal ke bagop pa menan pega ya menyo rinang cara je ke didik lah ke cuma meno di kita nyol rinang pi menjajahan sabar bengeh pagadan ila ko betul bengeh maka susah mendidik tanggungjawab dalam keluarga masing-masing. Udah cilon tuan bantu dan fikir kali 57 wadai saya kaitan mau apa doa saya nyo sana lume ya kali 6 menit ya nyo du tabah pada ulun tu mempegah bunuh menyangkut dengan orang ashabul hakim yang lain yang menyangkut birrul walidain dan menyangkut dengan galak ke anak dara anak apa ke kalau dah ada mempegah yang nah hubungan dengan katanya jadi nyo kiban cara tak boleh berkaitan dengan hartanya noilan tuan fikir lebih kurun tuan lagi mah insyaallah nyo hanan tempat dong buka tanya jawab karena tua dong buka temahan api yang menyong bunuh kakak insyaallah di malam lain tempat bersihat walafiat akan bisa untuk katanya juga menyona pertanyaan je buka tanya jawab lebih kurun tuan lagi mah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.